Ya, baik. Ya, saudara, pagi ini kita kembali mau merenungkan tema utama kita selama minggu ini, yaitu bagaimana secara praktis kita mau saudara kita mau menjadikan Kristus sebagai Tuhan kita, penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah, kenapa penting, saudara? Karena itulah langkah awal kita mau membangun rumah Tuhan. Dimulai dari saya, kita harus masing-masing memulai dari diri kita. Karena kalau kita tidak mulai dari diri kita tidak bisa bangun rumah Tuhan. Ingat saudara, batu-batu hidupnya adalah diri kita. Karena itu mulai dari setiap kita. Nah, langkah yang kita perlu praktekkan adalah kita menjadikan Yesus bukan hanya sekedar juru selamat, tapi Tuhan kita. Kenapa ini penting, saudara? Karena di dalam kerajaan Allah, semua anggota-anggotanya hidup di bawah pemerintahan Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja. Kalau kita belum menjadikan Dia sebagai satu-satunya Raja, penguasa tunggal hidup kita, maka kita nggak bisa hidup dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya mari saudara, kita yang sudah masuk ke dalam kerajaan Allah, kita mau terus-menerus menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah, saudara, kenapa kita melakukan itu? Nah, karena saudara, Yesus benar-benar telah menebus segala dosa kita. Dia telah, saudara, membayar harga yang mahal, yaitu dirinya sendiri, diberikannya kepada kita sebagai penebusan ganti dosa kita. Betapa mahalnya harga penebusan itu, saudara. Seperti ada cerita, kita sudah diingatkan cerita ini terus, bagaimana saudara, Kristus menebus kita supaya kita menjadi miliknya, adalah seperti cerita di pasar budak. Ketika seorang mau memiliki budak, saudara, bukan berarti saya percaya perbudakan, ini ilustrasi, maka pada zaman dulu, saudara, tuan yang ingin mempunyai budak itu dia datang ke pasar budak, dan di situ, saudara, dia pilih budak yang dia mau, saudara. Kemudian budak itu, saudara, setelah dipilih, dia bayar dengan harga yang lunas, tunai, lunas, langsung cash dibayar, saudara. Nah, ketika saudaraku sudah dibayar lunas, tunai, apa yang terjadi, saudara? Langsung budak itu pindah tangan, dia tidak lagi menjadi hamba kepada tuan yang lama, saudara. Dia langsung pindah tangan, menjadi hamba dari tuannya yang baru. Karena tuannya yang baru telah memiliki dia, telah membayar dengan harga tunai, telah lunas dibayar. Sekarang dia adalah milik dari tuannya yang baru. Nah, itulah, saudara, gambaran daripada apa, saudara? Gambaran daripada penebusan Kristus. Nah, Kristus datang ke dunia ini, saudara, menebus kita dari perbudakan. Kita dibebaskan dari tuan-tuan yang lama, penguasa-penguasa yang lama. Siapa penguasa lama kita? Dosa, dunia ini. Siapa lagi, saudara? Setan. Siapa lagi, saudara? Kedagingan, hawa nafsu kita. Itu penguasa-penguasa lama kita. Tapi Tuhan membebaskan kita dari penguasa-penguasa yang lama ini. Dan sekarang kita telah menjadi miliknya, saudara. Karena dia udah bayar lunas. Dia udah bayar tunai. Maka sekarang, saudara,
kita adalah miliknya Dia. Karena itu kita mesti mengabdi kepada Dia, saudara, sepenuhnya. Nah, itulah gambaran dari Yesus sebagai Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kita, saudara. Nah, hari ini kita mau lanjut belajar bagaimana ya kita mempraktekkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana caranya, saudara? Ya, secara praktis kita mempraktekkan Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, saudara, ada 2 langkah yang hari ini kita mau lihat, saudaraku. Yang pertama, ya, kita mau sama-sama lihat, ya, next. Pertama, ya, kita harus menguduskan Kristus sebagai Tuhan dimulai dari hati kita. Ya, kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup kita, harus dimulainya dari hati kita. Nah, saudara, kita lihat ayatnya 1 Petrus 3 ayat 15a. Nah, saudara, ini dari tulisannya Petrus. Dia bilang begini, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, saudara, Petrus tulis ini karena apa, saudara? Lewat pengalaman dia. Dulu, saudara, Petrus itu, dia pengen ikut Yesus. Dia sungguh-sungguh pengen, saudaraku, taat kepada Kristus. Ya, tapi, saudara, dia gagal terus. Bukan hanya taat dan terus konsisten ikut Yesus, tapi akhirnya, saudara, dia jatuh bangun. Dan satu kali, saudaraku, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ya, bahkan seorang anak kecil ketika bertanya, ya, apakah engkau adalah pengikutnya Dia? Aku dengar logatmu, ya, itu dari Galilea. Kamu pasti pengikutnya. Dia sampai menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Ya, saudara, dia nggak tahan uji. Dia nggak tahan penderitaan, dia nggak tahan aniaya. Dia gagal, saudara. Dia menyangkal Yesus dalam hidupnya. Nah, saudara, tapi kemudian, ya, Petrus setelah dia mengalami, saudaraku, lawatan Roh Kudus, setelah dia, saudaraku, ya akhirnya mengerti, ya, satu prinsip yang Tuhan bukakan kepada dia, baru dia berubah hidupnya, saudara. Ya, kapan prinsip itu dia dapat, saudara? Nah, waktu di hari Pentakosta, ketika dia berkhotbah, ya itulah renungan yang kemarin, saudara. Saudara, khotbah Petrus apa sih? Renungan kemarin, khotbah di Pentakosta, saudara, ternyata isinya ini. Ya, seluruh Israel harus tahu dengan pasti. Sekali lagi, seluruh Israel harus tahu dengan pasti. Ya, ini dia, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Ini dia, saudara. Ini kebenaran yang memerdekakan dia. Ini kebenaran yang dia baru mengerti. Bahwa Yesus, saudaraku, ya, yang dia percaya itu, Yesus itu adalah Tuhan, penguasa tunggalnya, ya, dan dia adalah Kristus, juru selamat dalam hidupnya, ya. Tapi dia bukan sekedar juru selamat, dia juga adalah Tuhan, penguasa tunggal hidupnya. Nah, saudara, dari situlah Petrus mulai berubah. Sejak dia kenal Yesus adalah bukan sekedar juru selamat, tapi dia juga adalah Tuhan, penguasa tunggal hidupnya. Maka Petrus praktek kebenaran ini, saudara, terus-terusan. Ya, barulah, saudara, ya, dia akhirnya, saudara, menjadi pribadi yang begitu radikal. Dia begitu radikal ikut Yesus. Dia tidak lagi takut penderitaan. Tidak lagi takut, saudaraku, aniaya. Dia tidak lagi takut, saudaraku, menghadapi tantangan-tantangan, goncangan apapun dalam hidupnya, saudara. Akhirnya kita tahu, ya, Petrus
yang benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan dan Kristus itu, dia rela disalib terbalik. Menurut tradisi, saudaraku, dia matinya begitu gagah berani. Dia mati disalib terbalik. Kenapa seorang pengecut yang takut dianiaya ini, saudara, ya sekarang begitu gagah berani, ya berani mati bagi Kristus, menyerahkan dirinya, karena dia udah ngerti Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan dan Kristus. Saudara-saudara, itulah sebabnya ya dia menuliskan ini di dalam 1 Petrus 3 ayat 15a. Ya, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, nah apa artinya, saudara, kuduskan Kristus? Apakah Kristus tidak kudus? Ya, bukan itu maksudnya. Kuduskan itu bisa diganti kata itu dengan spesialkan, ya, khususkan, ya, fokuskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi ini, saudaraku, yang kita mesti lakukan. Dimulai dari hati kita. Ya, kalau ditanya, Pak Edi, bangun rumah Tuhan mulainya dari mana? Mulai dari saya. Nah, bagian mana dari saya? Bagian dimulai dari hati saya. Nah, hati itu apa, saudara? Hati adalah bagian berkaitan dengan manusia batiniahnya kita, yang di dalam, yang nggak kelihatan. Ya, manusia batiniah kita itu yang tidak kelihatan. Nanti kita lihat itu apa aja, saudara. Ya, nah, tapi bagaimana kita memulainya? Dengan menguduskan Kristus di dalam hati kita. Ya, bagaimana caranya menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan? Nah, firman Allah yang hidup menjelaskan tindakan nyatanya seperti apa. Ya, ayat ini bilang dengan tenang. Nah, dengan tenang serahkanlah dirimu, saudara, kepada Kristus, Tuhan saudara. Ya, jadi langkah praktisnya serahkan diri. Nah, diri di sini tentunya hati kita maksudnya, saudara. Dimulai dari hati kita. Dengan tenang serahkan diri kita, yaitu hati kita, saudara, kepada Kristus. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan, saudara. Dia penguasa tunggal dalam hidup saudara. Nah, jadi saudara, kalau kita mau menjadikan Kristus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, ya, sehari-hari, sepanjang hari, ya, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu melakukan apa, saudaraku? Penyerahan diri, penyerahan manusia roh, manusia batinianya kita. Next kita lihat, inilah manusia batinianya kita, saudara. Ya, atau lebih umum kita sebut manusia roh, ya, manusia yang di dalam, yang nggak kelihatan, ya, itu apa aja, saudara? Ya, itu adalah, saudara, ya, termasuk jiwa kita, ya, saudaraku, termasuk roh kita. Nah, saudara, roh kita, kata Yesus, itu taat, roh berkehendak, ya, tapi saudaraku, tubuh kita lemah. Karena di dalam tubuh kita ada, ya, ada bagian jiwa kita yang udah rusak. Nah, jiwa kita ini, saudara, kalau kita nggak terus-terusan serahkan kepada Tuhan, ya, kita menyerah tiap hari, ya, maka, saudara, kita nggak mungkin, ya, menjadikan dia sebagai Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Mulainya harus dari hati dulu. Nah, saya pernah bahas ini, tapi kita mau renungkan lebih dalam lagi dan praktek, saudara. Nah, ruang-ruang dalam hidup kita, saudara, ya, itulah manusia batinia kita, ya, itu adalah inemennya kita, saudara. Kristus harus bertahta di situ. Ya, Kristus harus kita biarkan berkuasa menjadi Tuhan.
pusat, penguasa dalam hidup kita, saudara. Ya, dan kalau kita menjadikan dia penguasa atas seluruh ruang-ruang hidup kita, maka saudara, kita akan seperti Petrus, ya. Kita akan, saudaraku, ya, radikal hidupnya, saudara. Ya, kita seringkali nggak praktek ini. Nah, ini namanya ibadah sejati. Inilah ibadah, saudara. Ibadah adalah menyerahkan diri kita setiap hari, dimulai dari hati kita, dimulai dari manusia batinnya kita, di manusia roh kita serahkan tiap hari kepada Dia, ya, supaya Kristus, ya, bukan hanya berdiam di situ, Kristus sudah, tapi Dia mau berkuasa sepenuhnya. Kita harus biarkan Dia berkuasa sepenuhnya, menjadi penguasa tunggal. Tidak boleh ada penguasa lain di hati kita, saudara. Berikan Dia, saudaraku, penguasaan atas ruang-ruang dalam hidup kita. Ya. Nah, apa saja ruang-ruang itu, saudara? Ruang tamu kita. Ya, kita harus serahkan kepada Kristus. Ruang tamu itu bicara tentang, ya, kita kalau terima tamu kan di ruang tamu, saudara. Hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang di luar, ya, diri kita, saudara. Ya, itu ruang tamu kita. Ya. Nah, saudara, Kristus mesti jadi penguasa tunggal di situ. Seringkali, saudaraku, karena ruang tamu kita tidak diperintah sepenuhnya oleh Kristus, makanya, saudara, kita nggak punya hubungan yang baik dengan, saudaraku, orang-orang yang di luar kita. Ya, kita nggak punya hubungan yang baik. Ya, kalau saudara baca Petrus, tulis itu di dalam tulisannya, saudara. Ya, nah, yang kedua adalah ruang keluarga kita. Ini hubungan kita dengan, ya, istri, anak-anak, dengan saudara kita, dengan orang tua kita. Apakah ada hubungan yang baik? Ada banyak, saudara, orang Kristen, ya, ruang hati bagian ini belum diserahkan kepada Tuhan, sehingga dia, saudara, ya, tidak jadikan Yesus sebagai penguasanya di area ini. Makanya, saudara, dalam hubungan dia, ya, tidak ada pemulihan. Tidak ada pemulihan hubungan dengan istrinya, tidak ada pemulihan hubungan dengan anak-anaknya atau dengan orang tuanya. Ya, saudara, karena ruang ini belum dikuasai sepenuhnya. Tiap hari kita mesti persembahkan, ya, ruang bagian ini, saudara. Kita mau katakan, Tuhan, ini milik-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau berkuasalah atas ruang keluargaku, Tuhan. Karena hatiku adalah rumah-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau berkuasa, bukan hanya berdiam di sana, Engkau berkuasa. Berkuasa, memerintahlah atas ruang keluargaku, Tuhan. Itu yang kita mesti persembahkan tiap hari. Ya. Kemudian kita juga, saudaraku, mesti menyerahkan ruang dapur kita, saudara. Ya, ruang makan kita. Ini berbicara tentang appetite. Ya, berbicara tentang keinginan-keinginan dalam hidup kita. Ya, banyak orang Kristen, saudara, karena ruangan ini belum diserahkan, belum, ya, dia, saudaraku, persembahkan, ya, sebagai, saudaraku, ya, bagian yang dikuasai, diperintah sepenuhnya oleh Kristus. Maka, saudaraku, kita bisa lihat keinginan-keinginan dalam hidupnya, ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sangat duniawi. Ya, kalau ditanya, ya, kamu kerinduannya apa sih? Kita bisa lihat orang Kristen, saudara, duniawi apa enggak dari refleksi keinginan-keinginannya. Ya, kalau kita lihat, saudara, dia ngomong, ya, kamu sebenarnya tujuan hidup kamu apa sih? Apa sih visi yang kau ingin capai? Apa sih yang paling kau rindukan di dalam dunia ini, ya, di hati kamu? Ya, jawabnya Pak Edi, ya, saya pengen sukses. Saya pengen hidupnya, ya, berhasil, bahagia, kaya. Ya, saya mau jadi orang yang terkenal, ya, saudara. Nah, itu keinginan-keinginannya keluar tuh kalau dia ngomong-ngomong, saudara.
Ya, itu tandanya, saudara, ruang dapurnya, ruang makannya belum diserahkan kepada Tuhan. Ya, Yesus belum berkuasa sepenuhnya di situ. Saudara, kalau Yesus berkuasa sepenuhnya, dia akan merubah ya makanan kita, menu kita. Ya, satu hari Yesus dibawain makanan setelah dia melayani perempuan Samaria, saudara, tapi dia tidak mau makan. Nah, murid-muridnya bingung, apakah Yesus sudah makan, sudah diberi makanan oleh orang lain? Yesus bilang, tidak, makananku, ya. Lalu dia jelasin makanan dia itu makanan apa? Dia bilang, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, itu makanannya Yesus. Kedua, dan menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan Bapa. Ya, menyelesaikan pekerjaan Bapa di dunia ini. Apa itu? Misi. Ya, saudara. Jadi yang Tuhan Yesus ya rindukan di hati dia, saudara, dua hal ini. Melakukan kehendak Dia yang mengutusnya, yaitu kehendak Bapa. Kedua, menyelesaikan misi Bapa. Nah, kalau ditanya di hati saudara, ya di dalam diri saudara, apa yang paling saudara rindukan? Apakah dua hal ini, saudara? Ya, nah kita enggak, kita punya keinginan-keinginan yang duniawi. Itu sebabnya, saudara, biarkan Yesus berkuasa di dapur dan ruang makan hati kita, saudara, supaya kita ya punya keinginan-keinginan yang sama seperti keinginan Dia. Ya, Tuhan juga mau masuk, saudara, ke ruang tidur kita. Nah, ini ruangan apa, saudaraku? Ini ruangan yang paling intim, ya, di dalam hati kita, saudara. Ya, ada sebuah ruangan yang disebut tempat tidur. Ya, aneh, Alkitab bilang begini, saudara, Ibrani 13, janganlah mencemarkan tempat tidur. Nah, maksudnya apa, saudara? Ya, apakah maksudnya tempat tidur benar-beneran? Ya bisa juga. Tapi ini juga mengacu kepada berbicara soal figuratif. Tempat tidur ini berbicara tentang ya saudara kekudusan pernikahan kita. Ya, kita mesti jaga, saudara. Ya, inilah hubungan kita dengan apa, saudaraku, pasangan kita. Karena tempat tidur itu tempat kita, ya saudaraku, bersatu secara, saudaraku, ya bersetubuh di situ kan, makanya disebut setubuh. Ya, saudara, kita tidur di situ, ya tubuh, jiwa dan roh kita menyatu di situ, saudara, di tempat tidur itu. Nah, makanya nggak boleh ada orang lain di situ. Ya, kita harus mulai, ya. Kita harus, saudaraku, serahkan ruangan ini kepada Kristus sebagai Tuhan. Ya, kalau enggak, saudara, kita enggak serahkan, nanti kita pasti selingkuh. Ya, mulai dari sini kita selingkuh, saudara. Ya, kita mulai lihat istri tetangga, waduh, kok lebih hijau ya rumput tetangga ya. Kita lihat, alamak istriku, aduh dulu Pak Edi, dia itu ya, aduh cakep Pak Edi, waktu masih muda, badannya kayak gitar Spanyol. Sekarang istriku kayak botol Pak Edi. Aduh, dulu dia pinggangnya ukurannya 58, kok sekarang 85 Pak Edi. Ini ada yang ketawa, saudara. Mungkin ya pengalaman. Ya, saudara, dia banding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain. Ya, atau saudaraku, karena keseringan nonton drakor. Sekali lagi, saya bukan anti drakornya. Ya, tapi saudaraku, karena sering ya tiap hari liatin itu, saudara, tiap hari otaknya dicuci, tiap hari imajinasi itu yang dia terima. Wow, seandainya ya pria itu, artis Korea itu suamiku. Waduh, betapa bahagianya saya. Nah, tahukah saudara itu sudah merupakan perzinahan? Tahukah saudara itu sudah merupakan apa, saudaraku, atau percabulan di hati kita?
Nah, saudara, kita mesti buang. Kita mesti buang. Kita mesti hidup kudus, saudara. Ya, kita mesti saudaraku, nggak boleh mencemarkan tempat tidur kita. Itulah awalnya, saudaraku, perjinahan ya secara fisik, dimulai dari perjinahan secara hati. Ya, kita mesti kuduskan Kristus di dalam hati kita, saudara. Baru ya kita boleh, saudaraku, menang atas dosa ya perselingkuhan, ya atas dosa perjinahan. Ya, kita bisa menang kalau kita menang di hati kita dulu. Makanya mari kita jadikan Kristus penguasa tunggal dalam ruang ini, saudara. Ya, dia juga mau masuk ke dalam ruang mau masuk ke dalam ruang toilet kita, saudara. Itu bicara tentang hati nurani kita. Ya, seringkali, saudaraku, toilet kita itu bau, ya kotor, jorok karena nggak pernah dibersihkan. Hati nurani kita perlu terus-terusan dibersihkan, saudara. Ya, kalau enggak, ya kita enggak bisa ya finishing well, saudara. Ya, karena orang yang hati nuraninya tidak murni, dia kandas imannya. Itu kata Alkitab, saudara. Maukah kita kandas imannya, saudara? Ya. Nah, saudara, Paulus bilang, ya, dia selalu mau hidup dalam saudaraku, kasih karunia yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya, kita mesti hidup dalam kasih karunia yang dalam hati nurani yang murni. Nah, ini topiknya WB ini, saudara. Ya, kita mau terus hidup dalam hati nurani yang murni. Caranya gimana? Bersihkan hati nuraninya terus. Nah, gimana caranya? Hidup dalam terang. Jika kita hidup dalam terang, artinya terbuka, jujur, ya, ngaku kalau kita salah, ya, rekonsiliasi hati kita kalau kita, saudaraku, ada yang nggak benar, ya, itulah, saudaraku, ya, hati nurani kita mesti murni, ya. Kalau hati nurani kita murni, saudara, kita nggak bakal kandas imannya, ya. Nah, itu, saudaraku, yang perlu kita lakukan. Kemudian kita mesti izinkan Yesus masuk ke ruang perpustakaan kita. Ini ruang pikiran dan imajinasi kita, saudara. Ya, itulah yang kita mesti lakukan. Ya, kita mesti biarkan Kristus ya memerintah sepenuhnya di pikiran kita. Apa isi pikiran kita? Apa buku-buku yang ada di perpustakaan hati kita, saudara? Ya, pengetahuan apa yang kita simpan? Apakah itu, saudaraku, sesuai firman? Atau pengetahuan-pengetahuan yang, saudaraku, melawan pengenalan akan Allah? Kita mesti ubah. Metanoia, bertobat, saudara. Ya, dari pikiran kita mesti bertobat. Metanoia. Ya, saudara. Kemudian, ya bukan hanya itu, saudara. Ya, kita mesti ganti, kan? Metanoia itu ganti. Ya, yang lama dibuang, yang pikiran yang baru yang kita simpan, pikiran yang sesuai firman, saudara. Ya, kemudian apalagi, saudaraku? Ya, apakah ada poster-poster ya di dalam, saudaraku, ya ruang hati kita, ya khususnya di imajinasi kita? Poster apa? Image apa yang kita telah taruh di situ, saudara? Kita mesti ganti. Kalau ada image yang, saudaraku, telah menjadi berhala, ya kita seringkali menyembah image-image, gambar-gambar. Ya, perintah yang kedua, janganlah kamu membuat image, ya patung. Sebenarnya lebih luas dari patung. Janganlah membuat citra, sebenarnya gambar apapun, ya, dan sujud menyembah kepada gambar itu, saudara. Ya, kita nggak boleh membuat gambar-gambar. Ya, mungkin itu ciptaan kita sendiri atau kita terima dari dunia ini. Ya, gambar-gambar cabul, gambar-gambar yang, saudaraku, tidak tidak kudus, saudara. Ya, gambar-gambar itu kita terima. Ya, akhirnya, saudaraku, gambar-gambar itu kita sembah.
Ya, makanya Ed Cole bilang, saudara, onani, masturbasi adalah bentuk penyembahan berhala. Kenapa? Karena kita menyembah berhala di pikiran imajinasi kita. Di situ kita mulai menyembah berhala. Nah, serahkan ruang hati kita ini supaya Kristus memerintah di situ dan kita boleh dikuduskan oleh Dia, saudara. Sehingga pikiran kita, imajinasi kita kudus. Dan yang terakhir, saudara, kita mesti persembahkan apa, saudara? Ya, ruang gudang kita. Ini dia. Ya, kita sendiri aja tidak mau ke sana. Karena ruangan ini gelap. Ya, ruangan ini, saudara, kotor. Ruangan ini berdebu, tempat penyimpanan benda-benda masa lalu, saudara. Ya, inilah memori bawah sadar kita, saudara. Di situ banyak luka-luka masa lalu. Ya, di situ banyak apalagi, saudara, ya, pikiran-pikiran trauma. Di situ banyak sekali, saudaraku, ya, konsep-konsep yang tertanam yang salah. Ya, itu tertanam di situ semua. Ya, 75% dari ya pikiran kita, saudaraku, yaitu rata-rata ya belum dipulihkan. Ya, makanya kita mesti rajin serahkan ruangan ini kepada Tuhan supaya Dia berkuasa yang memerintah sepenuhnya di ruangan ini sehingga kita berubah. Ya, pikiran-pikiran yang terluka disembuhkan akhirnya. Pikiran-pikiran trauma dipulihkan, akhirnya kita, saudaraku, mengalami kemenangan. Ya, pikiran-pikiran yang nggak benar, saudaraku, dibongkar oleh Tuhan sehingga, saudara, hidup kita ya boleh mengalami transformasi dari dalam. Nah, ini, saudara, ini langkah pertama. Jadi kalau saya praktekkan ini ya ketika saya beribadah, ini yang saya lakukan, saudara. Ya, saya persembahkan ruang-ruang ini kepada Tuhan. Ya, sesering mungkin serahkan, saudara. Pagi hari, malam hari sebelum tidur, persembahkan, saudaraku. Nah, inilah langkah pertama. Nah, sekarang langkah yang kedua. Ya, apa yang kita mesti lakukan supaya Kristus ya bisa, ya, saudaraku, menjadi penguasa tunggal dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, yang kedua, melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara udah pernah dengar ini. Tapi hari ini saudara akan baru ngerti, oh itu maksudnya. Kolose 3 ayat 17 dan 23. Nah, perhatikan, saudara, ini kayak sandwich. Kolose 3 dimulai dari 17 berakhir dengan 23. Berarti yang di tengah antara itu, saudara, ya kita disuruh praktek itu juga di dalam hidup kita. Ya. Nah, kita lihat Kolose 3:17 dulu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ya atau perbuatan, ini luas sekali, saudara. Ya, bukan hanya ibadah hari Minggu, bukan hanya, saudaraku, ibadah komsel kompak, bukan hanya mesbah pagi seperti hari ini, ya, atau acara-acara tertentu, ya, ibadah tertentu, bukan hanya itu, tapi segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, saudara, ini mengacu kepada ibadah. Ya, ibadah itu apa, saudara? Ibadah itu, ya, kita melakukan segala sesuatu, ya, baik perkataan maupun perbuatan, ya, itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Nah, mengucap syukur bukan cuma waktu kita beribadah hari Minggu, kita nyanyi memuji Tuhan, tapi waktu kita melakukan segala sesuatu. Karena ya orang Kristen melakukan segala sesuatu itu adalah bagian dari ibadah. Itu adalah tindakan ibadah, saudara.
Nah, jadi bagaimana kita melakukan segala sesuatu ya sebagai tindakan ibadah? Nah, sekali lagi saudara, ya kita mau baca dikatakan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini penting, dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? Ya, apa artinya? Apakah artinya menyebut nama itu saja? Misalnya mau makan, dalam nama Yesus aku makan. Ya, bagus. Dalam nama Yesus, ya, kami mau perjalanan. Ya. Jadi dia ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau orang Islam bismillah, ya. Itu sebenarnya istilah Kristen juga, Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau berangkat dalam perjalanan. Tuhan, biarlah Engkau melindungi kami. Ya, biarlah perjalanan kami selamat. Ya, itu sebabnya kami sebut dalam nama Tuhan Yesus. Apakah begitu? Ya enggak salah. Menyebut nama Tuhan Yesus dalam melakukan apapun enggak salah. Boleh. Tapi bukan sekedar menyebut nama, bukan. Nah, kita mesti mengerti apa artinya. Ya, kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat next. Ada dua, ya, saudaraku, cara menjelaskannya. Ya, ini penting, saudara. Melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus itu artinya melakukan segala sesuatu mewakili Yesus, mewakili Tuhan Yesus. Itu artinya. Itu yang pertama. Nah, saya kasih contoh supaya kita paham, saudara. Ya, misalnya lah, ya, saudara, Presiden Jokowi ya diundang melakukan peresmian suatu proyek, ya, sesuatu, ya, dia diundang. Ya, nah, dia tidak bisa hadir hari itu, saudara. Maka pasti Jokowi menunjuk, ya, bawahannya, biasanya menterinya yang terkait, ya, untuk mewakili dia melakukan sambutan untuk proyek itu, saudara. Maka menteri yang diutus ini, saudara, dia pergi ya dalam nama Presiden Jokowi. Itu artinya dia mewakili Presiden Jokowi. Maka ketika dia sampai, saudara, apa yang dia lakukan? Ya, dia harus membacakan saudara, sambutan yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi atau oleh stafnya. Ya, tapi sambutan itu sambutan dari Presiden Jokowi, bukan dari menteri itu. Ya, menteri itu hanya membacakannya, mengekspresikan, ya, kehendak Presiden Jokowi. Ya, saudaraku, bukan cuma mewakili, itu artinya, saudara, dia representatif. Ya, jadi dia, saudara, ya, dia merupakan, saudaraku, yang mengekspresikannya atau merefleksikan Presiden Jokowi. Dia nggak boleh bacakan surat itu ditambah-tambahin, ya, sesuai dengan maunya dia, nggak bisa. Harus persis seperti yang Presiden Jokowi maksudkan. Nah, demikianlah, saudara, artinya kalau kita melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, berarti kita mewakili Tuhan Yesus. Ya, kita merefleksikan Tuhan Yesus, kita mengekspresikan Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak dan karakternya Tuhan Yesus. Ya, nah kalau kita misalnya saya mau berdagang dalam nama Tuhan Yesus, ya, maka saya mewakili Tuhan Yesus berdagangnya, ya, mewakili dia. Saya merefleksikan Tuhan Yesus, saya mengekspresikan Tuhan Yesus. Nah, hasilnya apa? Pasti, ya, perdagangan saya itu, saudara, jujur. Pasti perdagangan saya itu, saudara, ya,
dengan pelayanan yang terbaik. Berarti saudaraku, perdagangan saya itu dilakukannya dengan benar, dengan etika dan moral yang benar. Ya, karena saya mewakili Tuhan Yesus. Ya, kalau saya tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong situ, cekek sana, cekek sini, habis cekek, saudaraku, kemudian apa, saudaraku, hilang. Ini cuma bercanda ya, makanya katanya ada orang praktek jurus keklang katanya. Cekek hilang dalam berdagang. Wis, dicekek terus hilang, saudara ya. Atau kong hulang, kong kali kong hutang hilang katanya ya. Nah, saudara, jadi ada orang, saudara, katanya mewakili Tuhan Yesus, tapi yang dia lakukan nggak sesuai dengan karakter dan kehendaknya Tuhan Yesus. Jadi harus sesuai, ya saudara. Itu maksudnya, ya. Jadi apakah sekali lagi tindakan kita merefleksikan ya karakter dan kehendak Kristus? Ya, apakah memanifestasikan atau saudara ya mengekspresikan ya. Jadi karakter dan kehendak Kristus. Kalau enggak, ya kita tidak melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Karena ini seperti merek, saudara. Merek dari satu produk itu mewakili kualitas dari produknya. Iya dong. Ya, kita udah tahu dari pengalaman dan dari kalau kita pernah pakai itu, saudara, produk itu. Ya, ini contoh aja. Misalnya, kalau kita bilang mobil Toyota, Toyota Anula gitu. Ya, dari kata Toyota aja, saudara. Nah, orang udah tahu kira-kira ya kualitas dari produk itu seperti apa. Ini contoh aja ya. Saya bukan dealernya Toyota, bukan. Ya. Nah, ini saya ambil yang baiknya aja dari Toyota. Ya, orang pasti udah tahu, oh kalau mobil Toyota itu kualitasnya begini. Ya, kalau mobil Toyota itu ya orang udah tahu hal-hal yang baik ya dari situ. Nah, tapi kalau ada merek tertentu saya nggak perlu sebut dan nggak usah sebut. Ya, orang juga bisa saudaraku berpikir kualitasnya seperti apa merek tertentu itu. Nah, demikianlah kalau kita sebut Tuhan Yesus, ya, saya melakukan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, orang udah tahu pasti kualitasnya ya sesuai dengan nama Tuhan Yesus itu, saudara. Ya, itu kualitasnya orang udah tahu. Ya, kalau saya mewakili Tuhan Yesus, pasti saya nggak nipu-nipu. Kalau saya mewakili Tuhan Yesus, pasti saya jujur. Kalau saya mewakili Tuhan Yesus, saya pasti ya nggak melakukan hal-hal yang nggak benar. Ya, tapi kalau saya sebut dalam nama Tuhan Yesus, tapi saya tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini, kita tidak memuliakan Yesus. Kita mempermalukan nama Yesus, saudara. Nah, itu maksudnya. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya yang pertama, mewakili Tuhan Yesus. Nah, yang kedua artinya ya melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini artinya kita melakukan segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan di bawah otoritas, di bawah kuasa, ya, dalam hadirat dan motif dari Tuhan Yesus, saudara. Nah, ini dia, saudara. Ini yang saudaraku disebut melakukan apapun dalam nama, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, contoh kembali ke tadi, kalau menteri tadi datang, ya, di dalam nama Presiden Jokowi, ya, maka dia ada di bawah otoritasnya Jokowi. Jangan main-main. Waktu dia pidato itu ya sama dengan Presiden Jokowi sendiri pidato. Ada otoritas yang menyertai dia. Ada kuasa. Ya, kalau kita macam-macam, ya kita berontak, itu sama dengan memberontak terhadap Presiden Jokowi, saudara. Ada otoritas dan kuasa.
ya, dan dia mewakili Presiden Jokowi, ya. Nah, karena Presiden Jokowi cuma manusia, hadiratnya nggak bisa ada di situ, tapi otoritas dan kuasanya ada di situ. Tapi karena yang kita wakili adalah Tuhan, nah Tuhan itu hadir dalam hidup kita, maha hadir di mana aja. Jadi waktu kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, kita melakukannya di hadiratnya Tuhan Yesus. Wow, inilah yang disebut Coram Deo, saudara. Jadi kita lakukan apapun di hadiratnya. Makanya dahsyat kalau kita melakukan ini. Ya, kalau kita melakukan ini, saudara, ya ada hadirat yang menyertai kita, saudara. Ya, kemudian bukan hanya itu, yang paling penting motifnya. Nah ini saudara, motifnya harus dari Tuhan Yesus. Ya, motifnya saudara. Ya, kita mesti melakukannya kepada Tuhan Yesus. Ya, itulah saudaraku, ya motifnya. Bukan untuk diri kita. Ya, motifnya adalah untuk Tuhan Yesus dan juga dari Tuhan Yesus. Ya, apa motif kita beribadah? Nah, kita udah belajar kan sebelumnya, saudara. Apakah motifnya? Ya, karena kita ibadah karena atau kita ibadah supaya. Nah, kalau kita ibadah karena, saudara, maka saudara ibadah kita, wow, ada kuasanya, saudara. Ya, karena kita lakukan di bawah otoritas, kuasa, hadirat dari Tuhan Yesus. Makanya ada kuasanya. Makanya Paulus bilang nanti pada akhir zaman, ada orang beribadah, secara lahiriah mereka beribadah, tapi nggak ada kuasa ibadah. Ya. Dan ibadah yang demikian, saudara, tidak menyenangkan Tuhan. Ya, tidak menyukakan hati Tuhan. Bahkan ini adalah, saudaraku, kebencian dari Tuhan. Ya, kebencian bagi Tuhan. Ya, saudaraku, kenapa? Karena motifnya jahat. Motifnya ujungnya dirinya sendiri, saudara. Ya. Nah, mari kita beribadah bukan ya supaya, tapi kita ibadah itu karena. Ya. Kenapa kamu mau beribadah? Karena Yesus sudah tebus saya. Ya, karena dialah Tuhan, penguasa tunggal hidupku. Karena Yesus penebusku yang sudah menyerahkan nyawanya buat aku, menyerahkan seluruh hidupnya buat aku, maka adalah balasan yang pantas untuk kasih dan ketuhanannya kalau aku beribadah. Kalau aku melakukan segala sesuatu, ya, apapun yang aku lakukan, next yang terakhir, saudara. Jadi segala perbuatan kita seharusnya adalah ibadah, ya, tindakan ibadah yang terakhir. Ya, PowerPoint-nya, segala perbuatan kita seharusnya adalah tindakan ibadah. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya mesbah pagi, ya, ibadah komsel, ibadah kompak, ya, terus apalagi ibadah nanti hari Minggu, ya itu juga termasuk. Tapi ibadah itu sebenarnya apa, saudara? Ya, melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, sambil mengucap syukur. Itulah ibadah, saudara. Ya, jadi waktu saya bangun pagi, saudaraku, saya menyetir, saya lagi beribadah. Ya, jadi menyetir pun itu ibadah, saudara. Ya, ketika saya sampai nanti di kantor, saya bekerja sebagai ibadah. Ya, kemudian saudara, saya jaga toko, itu ibadah. Ya, ketika saya kuliah buat mahasiswa, itu ibadah. Ketika saya, saudara, ya, sekolah, ya mungkin di Zoom, itu ibadah, ya saudara. Nah, apakah saudara melakukan apapun sebagai ibadah, atau ya saudara lakukannya ya nggak ada bedanya sama orang yang tidak percaya?
Ya, itu dia saudara. Kita mesti beda, ya. Nanti kita kembali ke keluarga kita setelah kita melakukan tugas-tugas kita, ya. Di rumah, nah ini setelah ayat 17 Kolose 3, ya, ayat berapa saudara? Ayat 18 dong, masa ayat 19. Nah, ayat 18 ke atas apa saudara? Hai suami-suami, hai istri-istri, hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai apa saudara? Ya, hamba-hamba, hai tuan-tuan. Nah, lalu ayat 23 ditutup. Nah, ini sandwich yang tadi saya maksud. Ayat 23, segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, lakukanlah sungguh-sungguh dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, ya, seperti untuk penguasa tunggal hidup saudara. Ya, bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Kalau kita nggak lakukan ini, saudara, ya, kita, saudara, tidak beribadah. Ya, jadi, saudara, ibadah itu apa? Setelah kita pulang kantor, kita kembali ke rumah. Setelah kita, saudaraku, kembali ke rumah, hai suami-suami, maksudnya begini, jadilah suami, berperanlah sebagai suami, ya, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, lakukanlah perananmu di dalam nama Tuhan Yesus sebagai ibadah, ya. Nah, lakukan itu. Hai istri-istri, berperanlah sebagai istri di dalam nama Tuhan Yesus, ya, sebagai bagian dari ibadah, ya. Terus apalagi saudara, hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu sebagai ibadah. Itu ibadah, saudara. Ya, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Artinya, kau mesti berperan sebagai seorang bapak yang baik, sebagai bagian dari ibadah. Nah, sekali lagi saudara, semua itu dia bahas kepada tuan, kepada hamba, ya, mungkin ada asisten rumah tangga kita, atau kita bekerja, ya, kepada seseorang, bawahan dari seseorang, dan kemudian dia membahas tentang tuan, bos, ya, atau saudara, ya, kita punya asisten rumah tangga. Nah, kita itu tuannya dalam pengertian, ya, bisa diaplikasikan ke sana, ya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kita semua harus berperan sesuai dengan peranan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini penting, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, melakukannya, ya, dengan apa, saudaraku, otoritas, kuasa, hadirat, dan motif yang benar, saudara. Kita melakukannya sebagai ibadah karena, jangan ibadah, ya, supaya. Nah, makanya suami, saya suka tanya, kenapa kamu mengasihi istri? Ya, supaya istri balas dong Pak Edi. Kalau saya mengasihi dia, dia juga mengasihi saya. Nah, itu supaya. Kenapa kamu mengasihi istri? Ya, supaya dia tunduk Pak Edi. Dia selama ini nggak tunduk, tanduk terus Pak Edi. Ya, makanya saya mengasihi dia supaya dia taat dong, tunduk dong sama suaminya. Ya, ya, aku udah begitu mengasihi dia. Masa Pak Edi dia nggak pernah mengasihi saya? Makanya saya kecewa Pak Edi. Saya kecewa, saya udah habis-habisan mengasihi dia, tapi nggak ada balasannya Pak Edi. Ya, apa untungnya saya mengasihi dia? Nah, itu lagi untungnya. Untung cuma satu di sini. Ya, itu yang ketawa-ketawa Pak Untung. Ya, saudara, kita cari untung supaya kita melakukan apa-apa supaya, makanya nggak ada kuasanya. Kalau saudara melakukan suatu supaya, itu, ya, bukan ibadah sejati, saudara. Itu adalah cari untung. Nah, makanya hati-hati katanya. Ya, janganlah kamu menganggap ibadah adalah sumber dari keuntungan. Ya, makanya kalau saudara mengasihi pasanganmu,
ya, sebagai ibadah supaya cepat atau lambat engkau akan berhenti mengasihi dia. Cepat atau lambat engkau akan menyerah. Karena engkau akan kecewa habis-habisan. Ya, terutama kalau dia belum berubah. Terutama kalau dia belum mengasihi engkau, belum membalas. Ya. Nah, ini yang kita suka praktekkan, saudara. Makanya perbuatan kita nggak ada kuasanya. Ya. Maka apa yang kita lakukan tidak ada kuasanya. Ya, kenapa, saudara? Karena itu bukan ibadah sejati. Mari kita praktek ibadah sejati dalam setiap aspek kehidupan kita. Itulah wujud kita menjadikan Yesus Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kita. Bapa, aku serahkan setiap kami, Tuhan, yang mendengar firman-Mu hari ini. Biar kami taat, termasuk hamba-Mu, Tuhan. Kami mau taat, kami mau ikuti, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Tapi kami mau punya pengertian yang benar dulu. Engkau bukan sekedar penolong kami, juru selamat kami, tapi Engkau pemilik, penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami, Tuhan. Pakai kami hari ini, Tuhan, agar kami, Tuhan, boleh beribadah dengan motif yang benar. Ibadah karena, bukan ibadah supaya. Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu hari ini. Kami mau praktekkan dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Baik, saudara, saya mau serahkan kepada teman-teman yang bertugas. Nah, saya ingin melihat kita responi, saudara. Kalau kita dengar firman, ya, nah saya minta nanti ya beberapa saudara boleh sharing. Ya, sharingnya skor itu, saudara. Ya, kebenaran apa yang Tuhan berikan hari ini kepada saudara, ya. Kemudian ada teguran apa, ya, dan perbaikan apa yang kita perlu lakukan. Kita sharing. Jangan cuman Kak Edi aja yang menyampaikan, ya. Kita saling membangun dengan sharing skor pagi ini. Ya, ada nggak saudara yang mau meresponi atau mungkin juga mau ada pengalaman, kesaksian tentang kebenaran ini? Boleh juga. Atau mau bertanya, boleh juga, ya. Nah, silakan saya kembalikan ke siapa yang bertugas. Ya, terima kasih Kak Edi buat sharingnya. Ya, saya sangat diberkati nih Kak Edi. Kalau saya dapetin tadi tentang ini Kak Edi, tentang apa? Salah satunya uang gudang Kak Edi. Masih banyak toma-toma masa lalu gitu. Gitu, yang harus terus diserahkan sama Tuhan, ya. Supaya saya tidak toma, tidak takut, tidak khawatir gitu ya. Gitu. Ya. Kepercayaan salah kadang-kadang gitu kayak ini. Jadi ya, belum konsisten ya menyerahkan terus gudangnya kepada Tuhan. Iya, ya. Thank you Kak Edi buat firman-nya. Ya. Oke, silakan teman-teman yang mau share, yang mau tanya boleh, yang mau meneguhkan silakan teman Bapak Ibu. Ya. Mungkin Pak Bapak Yulianto dulu ini dapat apa ini? Iya, pagi Kak Edi. Hari ini pagi dapat banyak nih. Yang pertama tentang melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata maknanya dalam banget ya. Dan baru dibukakan pagi ini bukan sekedar cuman latah ya kita dalam nama Yesus, dalam nama Yesus seringkali ya. Tapi ternyata ada poin-poin yaitu kita mewakili Tuhan Yesus, terus juga itu artinya di bawah otoritas atau kuasa Tuhan. Jadi nggak main-main ya sebenarnya ya. Cuman memang pagi ini saya baru dibukakan ya, dapat pencerahan nih. Terus yang kalau artinya tadi ya, kalau kita mau jadikan Yesus sebagai Tuhan, itu wajib kita harus serahkan setiap ruang-ruang hati kita ya Kak Edi ya. Iya. Nah tadi saya ada catat satu, ternyata yang cukup penting salah satunya adalah ruang toilet. Kalau toiletnya kita diemin jadi kotor, efeknya bahkan kita bisa tidak finishing well ya Kak ya. Iya, betul. Wow, itu ternyata
jadi satu teguran, harus sering-sering bersihin toilet ya Kak. Iya, betul. Iya. Di flush, dibersihin pakai desinfektan ya, supaya kita bersih terus. Kalau Iya. kita bersih terus, nggak ada tuduhan hidup kita ya, nggak ada tuduhan terhadap Tuhan, tuduhan setan kita bisa menang, ya, tuduhan manusia, ya, manusia kan suka nuduh kita juga kan. Nah, itu kita bersih. Nah, kalau nggak ada tuduhan-tuduhan ini, kita perjalanan hidup kita itu mulus. Ya, kita finishing well. Mulus di sini bukan berarti nggak ada persoalan, bukan. Tapi kita finishing well, tidak kandas imannya. Ya, itu yang diperingati oleh Paulus dalam 2 Timotius. Ya, kalau nggak salah pasal 1, ya, nggak boleh kandas imannya karena hati nuraninya tidak murni. Ya. Iya. Di 1 Timotius 1 Kak, tadi saya coba cari 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Wow, jadi bahaya banget ya kalau kita diamkan hati nurani kita, karena lama-lama bisa nggak bunyi lagi ya Kak ya, hati nurani ya. Nggak peka lagi ya. Nggak peka lagi. Jadi kita, Tuhan ngomong itu kita nggak peka. Dia ngomong tapi kita nggak dengar istilahnya, gitu. Iya. Oke. Atau dosa dianggapnya abu-abu Kak. Iya, dianggapnya biasa aja. Lama-lama kan jadi nggak peka lagi ya. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing, ayo ya. Dapat apa ya? Silakan, kita saling membangun. Atau mau tanya boleh, mau kesaksian boleh. Tapi kesaksiannya yang berkaitan sama ini ya. Ada? Silakan, langsung buka mic. Kayaknya udah pada jelas nih Kak ini. Oke, baik. Ya, soalnya tinggal praktek ya. Oke. Baik, masih ada saudara? Kalau tidak ada, silakan teman-teman, Bapak Ibu ya. Ya, saya mau juga memberi pengumuman. Ya, jangan lupa sambil nunggu ya kalau masih ada. Ya, nanti tanggal 26 jangan lupa kita ada KKR, penjangkauan wanita-wanita. Ya, nah mari kita bawa saudara wanita-wanita ya yang belum kenal Tuhan boleh, yang udah tahu tentang Tuhan, udah kenal tapi mungkin belum dimuridkan ya. Nah, bawa mereka saudara supaya kita dapat kesempatan memuridkan mereka. Ya, setelah KKR dilanjutkan dengan apa? Ya, kita ada kemuritan modul 2 ya, saudara. Ini terbuka buat semua wanita yang saudara ingin bertumbuh dalam Tuhan ya, ingin menjadi wanita yang maksimal, wanita bijak ya. Jadi Tuhan memberi kesempatan kita boleh ya ikut acara ini. Jadi itu pengumuman dari saya ya, saya harapkan para bapak-bapak boleh dorong istrinya ikut ya, atau ada saudari kita yang wanita yang perlu ini, ajak mereka dalam KKR ini dan dilanjutkan dengan camp ya atau pemuritan modul 2 ya. Saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Kalau tidak ada lagi ya mungkin kita tutup, saya serahkan. Oke. Silakan Bapak Ibu, masih ada lagi? Iya, tidak ada. Sepertinya lagi ngecek hatinya nih. Apa? Ya. Mau menyerahkan setiap hati, ruang-ruang hati. Yang penting kalau orang diam itu nggak selalu ya dia nggak terima. Justru dia terima lagi renungin ya. Aduh, dalam banget ya, saya perlu bertobat. Amin. Amin. Yang penting menjadi pelaku firman Kak Edi. Ya. Iya. Amin. Amin Kak Edi. Selamat pagi.
Oh, ada Bu ini. Rina mau tanya. Ini ada Iya. ini. Silakan. Iya. Dari kita seperti tadi dikatakan kita jangan menyembah gambar-gambar dan lain-lain itu ya Kak Edi ya. Jadi kita ini seperti kita kan menyenangi patung, misalnya ada patung di dalam rumah kita atau gambar begitu. Ini ada sedikit ini di rumah saya itu kan ada patung tiga dewa. Saya belikan bukan karena saya menyembah dia, tidak, cuman karena suka aja begitu Kak Edi patung itu. Jadi bagaimana menurut Kak Edi atas patung itu, Kak Edi? Iya. Memang prinsipnya gini Bu, ya kita tidak boleh membuat patung ya di dalam pengertian sujud menyembah kepadanya. Ya berarti bukan cuman patung, artinya konteksnya adalah patung yang disembah, gitu. Ya. Jadi kalau ada patung yang disembah, ya kita jangan buat itu, gitu ya. Nah, tapi kalau patungnya bukan patung yang disembah, ya, misalnya dia bukan gambar dewa dewi atau apa, ya, nah itu nggak apa-apa. Nah, tapi bisa juga satu patung walaupun bukan patung dewa dewi, tapi memang dikhususkan disembah. Ya, jadi apa aja yang disembah nanti ya bisa ada kuasa di situ bekerja. Contohnya pohon tadinya nggak ada kuasanya sebenarnya, ya nggak ada penunggunya. Tapi karena disembah terus, nah setan berdiam di situ. Ya, kenapa dia berdiam di situ? Karena dia pengen disembah. Setan kan pengen jadi Allah kan, dia pengen disembah kan. Maka setan mencari penyembahan. Kalau Tuhan mencari si penyembahnya yang dicari. Kalau setan yang dicari penyembahan. Jadi di mana ada penyembahan, ya, di situ dia bercokol istilahnya dan menguasai kita. Nah, jadi kembali ke patung tadi. Ya, nggak ada patung pun Bu. Ya, kalau kita sembah satu gambaran, ya kita termasuk menyembah berhala. Ya, tadi misalnya pria membayangkan terus gambar-gambar yang najis, ya gambar-gambar cabul dalam dirinya, terus dan dia terus merenungkan itu juga bentuk penyembahan berhala, ya. Nah, jadi bukan cuma ada patung, yang nggak ada patung juga bisa jadi penyembahan berhala, karena patung dibuatnya dari image kan, dari gambaran yang di sini, gitu. Nah, sekarang kembali ke aplikasi ke patungnya Ibu. Ya, kalau patung itu pernah disembah, ya, atau memang menggambarkan sesuatu yang disembah, jangan, ya, karena ada ayatnya patungnya di Kak dalam Edi. Ulang. Kak Edi lihat ini patungnya Kak Edi. Ini. Oh, patung dewa-dewa. Ya. Ini patung 1, ini patung 2, ada 3 tadi. Ya. Itu. Karena kalau itu dijadikan berhala, ya, dan kita bawa masuk ke rumah kita, ada ayatnya di Perjanjian Lama, jangan ya kita menyimpan ya berhala-berhala itu. Ya. Jadi kita taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan menyimpan, ya kita jangan menyimpan. Walaupun kita nggak menyembahnya mungkin, ya kan? Iya. Nah, karena itu katanya kekejian ya buat kita. Jadi jangan. Nah, kalau patung yang bukan gambaran yang disembah, gimana? Ya itu nggak apa-apa asal kita nggak menyembahnya kan? Nah, gitu. Nah, memang ada ajaran ekstrim yang bilang patung apa aja mesti ditumpas. Nah, itu nggak benar. Itu ya ayatnya nggak bilang begitu. Yang mesti kita nggak boleh simpan adalah patung yang memang itu biasa disembah. Gitu ya. Walaupun kita tidak menyembah. Saya harus itu ya keluarkan dari rumah saya. Iya. Ya. Jangan, itu ya. Saya kasih ke orang atau saya musnahkan?
dimusnahkan aja, Bu. Ya. Nah, Ibu doa dulu dengan kompaknya, sepakat mendoakannya, ya. Jadi dalam nama Yesus supaya ya kita lakukan itu, ya kita prakteknya, ya kita ditutup bungkus oleh darah Yesus, ya. Jadi Ibu lakukan itu dulu, doa dulu, baru dimusnahkan. Ya, pemusnahannya bisa dihancurkan atau dibakar biasanya. Ya. Ya. Okay. Jadi jangan karena ada yang ngusul kamu kasih aja ke orang yang menyembah patung itu, gitu. Ya. Tapi jangan. Ya. Karena kalau diserahkan kan nanti berlanjut penyembahannya. Iya, betul, Ya. betul. Kita harus putuskan. Putus sama saja. mendukung nanti, Bu. Mendukung. Ya, betul. Kita doain Ibu siapa ini? Ibu Vina, ya. Yuk Iya, kita betul. doain. Ya, Tuhan, kami percaya hari ini Kau sudah membukakan Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang menyatakan bahwa ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, tidak menyenangkan Engkau Tuhan di rumah Ibu Vina. Kami doakan supaya dia mendapat kekuatan, hikmat, agar dia Tuhan mengambil keputusan untuk Tuhan, menyerahkan barang-barang ini Tuhan kepada Engkau Tuhan, untuk Tuhan dimusnahkan dalam nama Yesus. Kami doakan kita supaya Tuhan dalam proses melakukan pemusnahan ini Engkau menyertai dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dia dan seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami lakukan ini karena Engkau adalah Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Engkau Tuhan adalah satu-satunya Allah yang patut disembah. Tidak ada ilah lain yang adalah Allah sejati. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Edi. Puji Tuhan, Bu Vina ya, taat sama Tuhan. Oke. Terima kasih. Karena itu memang patung-patung yang biasa disembah, Bu. Jadi jangan disimpan. Dihancurkan aja, dibuang. Iya, baik. Nanti minta teman-teman doa. Ya. Sudah didoain Kak Edi juga, berarti tinggal saya laksanakan. Dalam nama Yesus. Dan satu lagi, Kak Edi, tadi kita bilang, dalam nama Tuhan, saya pengalaman pribadi, kalau saya ada merasa sesuatu gitu ya, kayak di tempat-tempat tertentu, saya kuat begini, saya bilang, dalam nama Yesus, atau dalam nama Tuhan, atau dalam nama Tuhan Yesus, itu yang benar, yang mana itu, Kak Edi? Ya. Memang di sini konteksnya ditulisnya Tuhan Yesus. Ya, jadi ada dua di sini. Kata Yesus menggambarkan dia sebagai penyelamat kita. Karena Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan, YHWH yang menyelamatkan, ya. Yesua itu artinya ya Yahweh atau Yehova yang menyelamatkan, ya. Nah, Tuhan di sini menggambarkan dia adalah penguasa hidup kita. Ya, jadi biasanya kita menyebut Tuhan Yesus. Ya, jadi aku lakukan ini dalam nama Tuhan Yesus. Iya, saya suka mau begitu. Tambah Kristus di belakang silakan. Ya, memang itu Yesus. Saya pikir kata kunci kita karena kita berimankan pada Tuhan Yesus. Jadi saya kalau dalam keadaan ini dalam nama Tuhan Yesus gitu, selalu gitu, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi lebih jauh dari hanya sekedar menyebutnya. Tapi Ibu waktu melakukannya dengan iman bahwa kalau aku melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, maka saya mewakili Tuhan Yesus. Dan saya ada di bawah otoritas kuasa hadirat dan motif dari Tuhan Yesus. Ya, pasti itu. Nah, kalau pasti. dilakukan Kata-kata dengan itu pengertian, melakukannya dengan pengertian dan iman, ada kuasanya, Bu. Itulah ibadah kita yang sejati, ya. Iya, betul. Kata-kata itu nggak sembarang memang, tapi dalam keadaan genting, dalam keadaan saya ketakutan, dalam keadaan diganggu. Saya tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Kata kunci. Amin. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih.
Itu aja Kak Edi. Selamat, terima Amin. kasih banyak. Amin, amin. Haleluya. Ada Saya lagi saya Bapak juga Ibu? ingat Kak Edi, ketika saya pernah alami gitu Kak Edi. Ketika saya sebut di dalam nama Yesus, ya itu berkuasa Kak Edi. Jadi ketika saya tidur pernah dulu ya, kayak dicekek sama setan Kak Edi. Saya sebut semua Iya. dulu belum kenal percayanya kan belum kenal Tuhan. Gitu. Ketika sebut nama Yesus, Iya. setannya hilang Kak Edi. Gitu. Kalau sebut yang lain nggak hilang Amin. gitu. Gitu. Sama Nah dulu Pak, papa saya saya juga sama Kak begitu Edi, Pak. alamin seperti itu ya. Saya sering Papa alami saya begitu. dulu belum kenal Tuhan, sebut nama dewa-dewanya nggak pergi. Ketika saya pernah injilin dia, Amin. sebutin nama Yesus, ya kan ketika papa saya sebut nama Yesus, setannya langsung hilang. Nah gitu. Amin. Gitu Kak Edi. Ya itu Karena sih Kak di Edi. bawah kolong langit ini tidak ada nama lain Iya. yang Nama Tuhan begitu Yesus berkuasa seperti Yesus. Oke, Makanya ada papa setelah lagi? itu papa saya bisa terima Yesus sih. Oh, wow. Puji Iya, Tuhan ya. iya, iya. Jadi saya cuma mau nguatin Ibu Fani. Fani Ya. betul ya Pak tadi? Ibu Vina. Vina. Sorry. Ya, Bu Vina, dulu mami saya itu juga punya berhala banyak banget malah. Bahkan satu ada dewanya dipakai jubah emas, pakai kalung emas ya, pokoknya nggak ngerti deh saya. Terus waktu itu saya bertobat waktu kuliah. Masih menggebu-gebu nih. Menggebu-gebu. Terus saya doain, saya kasih minyak urapan gitu. Mama saya tuh nentang banget, begitu saya kasih minyak urapan, saya juga salah waktu itu terlalu gegabah. Saya diusir gitu, pokoknya dianiaya secara jasmani lah gitu. Saya mau diusir, terus akhirnya saya cuma doa, Tuhan benar dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ketika satu orang bertobat maka seisi rumah itu akan bertobat. Oke, saya cuma camkan itu, saya udah kalau diusir ya udahlah nggak apa-apa gitu. Demi Tuhan, tapi saya terus doain itu kepekong gitu ya. Singkat cerita, terus akhirnya saya tiba-tiba nggak tahu gimana, saya 1 bulan kemudian itu mama papa saya hatinya luluh loh Bu. Begitu luluh, terus saya bilang, Mah ini tepekong harus dibuang boleh nggak sih gitu. Saya juga salah ngomongnya dibuang. Maksudnya namanya orang masih percaya kan mereka gimana gitu. Oke, terus mama bilang ya udah terserah deh gitu. Oh terus ada waktu itu ada Om Hidayat. Dulu waktu Om Hidayat datang itu papa saya selalu diinjilin sama Om Hidayat almarhum dan Trimas Ketir tuh 3 waktu itu. Sampai diusir gitu Om Hidayat, terus Pak Iwan, satu lagi siapa ya, Pak Ari ya kalau nggak salah. Pak Ari. Ya, itu sampai diusir sama papa saya. Orang Kristen maunya cuman perpuluhan, maunya cian gitu, duit. Akhirnya udah saya cuma bilang, Tuhan saya percaya papa saya sama mama saya sebelum Tuhan panggil dia sudah bertobat. Saya terus klaim itu Kak. Terus akhirnya udah singkat cerita, Kak, itu Om Hidayat almarhum tuh puji Tuhan bener-bener luar biasa. Pantang mundur Kak. Saya bilang, Om, ini udah mulai luluh nih Om. Datang ya Om. Oh ya oke Lucy. Terus dia Om Hidayat datang, diinjilin lagi. Dia mau loh Kak buang itunya tepekongnya. Singkat cerita itu tepekong dibuang, dibakar sama Om Hidayat dan tim. Ya sejak saat itu bener-bener Bu, satu orang bertobat maka seisi rumah itu bertobat. Itu semua keluarga saya bertobat sampai hari ini. Sampai cucu-cucunya mama itu juga bertobat. Jadi papa, mama, apo, saudara saya, sekarang kakak-kakak ipar saya, adik ipar saya, keponakan saya semua nggak ada yang di luar Tuhan. Kami semua di dalam Tuhan. Jadi itu harus dibuang Bu, disingkirkan. Begitu disingkirkan, Ibu lihat deh, begitu banyak kuasa yang bisa Tuhan kerjakan. Bukan arti karena itu Tuhan nggak berkuasa, enggak Bu. Tapi apa ya? Karena kan mereka mendua hati, belum sedikit sama Tuhan. Jadinya ya itu. Jadi Tuhan kan nggak bisa memberkati secara langsung. Itu sih Bu Fani. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti ada intimidasi, itu nggak masalah Bu. Tuhan berpihak sama kita. Dan kalau kita ada bersama Tuhan, Tuhan tuh nggak tinggal diam Bu Fani. Pasti
mengerti Tuhan ikut campur tangan. Bu Vina. Seperti yang Amin. Terima kasih, Bu. Ya, itu aja amin. Kak Edi mau berbagi aja. Thank you. Ya, thank you. Wow, thank you. Pagi Kak Priscilla. Edi. Ya, silakan. Saya mau tanya Kak Edi, maaf saya tutup kamera ya Kak, lagi di kamar. Ya. Saya mau nanya mengenai satu perikop ayat Kak. Ini sebenarnya agak dari dulu saya agak kurang gitu jelas. Yang di Yakobus 1 ayat 7 mengenai ibadah yang murni itu adalah mengunjungi janda-janda sama yatim piatu. Ini konteksnya mungkin menolong orang lain kali ya Kak ya. Mengunjungi janda-janda sama yatim piatu. Itu aja Ya, Kak jadi pertanyaan. ibadah itu intinya kan sebenarnya up, in, sama out ya. Nah, ibadah itu dimulai dari kita mengasihi Tuhan ya, dengan segenap-segenap itu kan. Nah, yang kedua kita saling mengasihi, itu juga ibadah ya. Dan tapi nggak boleh cuma up, in, tapi juga out. Nah, out-nya adalah menolong orang-orang yang mempunyai kebutuhan ya, orang-orang yang memerlukan perhatian ya. Jadi kalau kita lihat di gereja ya, mungkin itu juga termasuk in ya. Jadi orang-orang yang ya janda, kemudian apa tadi itu anak-anak yatim piatu, mereka nggak punya orang yang membela mereka. Mereka orang yang ya sangat bergantung ya kepada orang lain. Nah, orang-orang ini kita mesti tolong, kalau bukan kita siapa lagi ya, orang yang satu jemaat dengan dia ya. Jadi kita mesti bertanggung jawab untuk nolong orang-orang janda dan yatim piatu ini. Nah, itu adalah ibadah kita. Jadi di situ kalau kita lihat ibadah mengekang mulutnya itu juga bagian dari ibadah. Tapi setelah itu dia membahas tentang tindakan nyata ya di dalam jemaat maupun di luar jemaat ya, kita menolong orang-orang yang butuh pertolongan, khususnya ya pihak-pihak yang yang rentan, yang tidak diperhatikan oleh orang banyak ya. Nah, itu merupakan bagian dari ibadah ya. Oke. Berarti konteksnya kita melayani jiwa-jiwa ya Kak ya? Iya, betul. Ya. Oke, Kak. Thank you Kak. Oke. Oke. Baik. Bapak Ibu, yang lain masih ada? Mungkin kalau masih ada satu lagi ada. Oke, satu lagi. Baik. Kalau tidak ada, saya serahkan ke Bobby dan kita akan ketemu lagi nanti minggu depan ya. Tuhan memberkati. Kalian Kak Edi tutup doa aja Kak Edi. Ya, mari kita berdoa. Ya. Bapak Ibu, Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diperlengkapi lagi mengerti apa artinya kami beribadah Tuhan. Karena Yesus bukan sekedar juru selamat kami, bukan sekedar penolong kami, tapi Engkau Tuhan adalah penguasa tunggal hidup kami. Sebab itu kami mau serahkan seluruh hidup kami, mulai dari hati kami. Dan kami Tuhan mau melakukan apapun Tuhan. Ya, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur sebagai bagian dari ibadah kami. Terima kasih Tuhan, biar kami nanti ketika kembali ke dalam kehidupan sehari-hari kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu menyertai kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati, sampai ketemu. Bye. Terima kasih Kak Edi. Bye. Terima kasih. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih Pak Edi.